Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Bung Rocky, kalau susah ini namanya, Menko Digi. Nah, tadinya kan kita menyebutnya Menkominfo gitu ya. Mutia Hafid itu menyebut bahwa situasi kantornya mencekam karena didatangi kepolisian. Banyak sekali kepolisian yang datang, dibuntut keterlibatan para ASN-nya melindungi situs judol itu. Maka di kalangan elit politik, saya kira ini situasinya juga tidak kalah seru. Bahkan ini mungkin kita nyebutnya lebih tepatnya mendebarkan. Karena kalau kasusnya secara serius dibuka, ini bakal berpengaruh terhadap elit kekuasaan dan akibatnya juga bisa mengubah konfigurasi di pemerintahan Prabowo. Pasti akan ada negosiasi soal judi online ini karena infrastruktur dari judi online itu melibatkan hampir semua pihak, penegak hukum, partai politik, kepentingan-kepentingan yang menitipkan pencucian uang. Jadi semua soal itu bertumpuh pada satu posisi, yaitu mau dibongkar atau tidak kasus ini. Kalau dibongkar itu artinya fondasinya juga akan terangkat, akan tergerus. Kalau tidak dibongkar, ini akan jadi batu ujian bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Jadi kelihatannya mulai ada semacam, sebut aja pseudo negosiasi atau kepura-puraan untuk mengatur strategi. Tetapi apa yang hendak diatur di dalam kesepakatan elit itu tidak mungkin disempurnakan karena bolongnya terlalu banyak, itu soalnya kan. Jadi setiap pihak yang terlibat di dalam infrastruktur judi online ini tentu akan cari kesempatan semacam dalam teori logika itu prisoner dilemma itu. Jadi akan saling berupaya membaca untuk berbohong atau berbohong untuk memperoleh gain yang lebih besar dari hukuman, kan itu intinya dalam game teori itu. Jadi sekali lagi sekaligus ini perjudian juga, ini kasus judi online ini juga jadi perjudian politik di antara elit. Tetapi bagi masyarakat sipil harus final menuntut supaya janji Prabowo untuk memberantas judi online harus sampai ke akar-akarnya dan bukan sekedar cabang, daun atau rumput di sekitarnya. Nah, ini soal kita hari ini. Kita mau lihat bagaimana kacamata publik itu akan menilai apakah Presiden Prabowo betul-betul mentargetkan judi online ini sebagai alasan pertama membersihkan birokrasi, membersihkan partai politik, membersihkan para pemodal di situ yang sebagian besar tentu itu adalah money laundering, dan kelihatannya akan ada kejutan di 2 hari ke depan, terutama terhadap tokoh-tokoh yang jadi kunci di situ. Yang sudah disebutkan adalah Menteri Informasi di zamannya tuh. Yang belum disebutkan adalah siapa yang diuntungkan paling besar dari pembagian rezeki judi online, walaupun publik dengan mudah menduga. Karena itu yang ingin dilihat tuh, siapa aktornya, seberapa luas eskalasinya, dan seberapa tertutup sebetulnya aliran-aliran dana hasil dari judi online ini. Nah, kita hanya bisa menduga itu, tapi tentu ini adalah dugaan akademis, karena proposal-proposal yang terlihat hari ini, baik yang diucapkan oleh Kapolri, diucapkan oleh Menko Polhukam, diucapkan oleh Menteri Informasi dan Digital, semua itu menunjukkan ada upaya untuk maju satu langkah, tetapi juga terlihat ada yang masih menahan langkah-langkah itu. Langkah-langkah itu ada dari mana? Ya mungkin hasil pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi di Solo kemarin. Hipotesa kita akan kita uji dalam 2-3 hari ini. Netizen ini mencurigai kalau betul atau kalau benar ini kasusnya ini menyeret elit politik, maka ya kasus hukumnya itu kemungkinan tidak akan berjalan dengan maksimal ya, dan itu akan terjadilah kompromi-kompromi politik. Jadi dilokalisir mereka yang jadi tersangka itu. Sinyal itu setidaknya bisa kita simak dari pernyataan Menko Polhukam Budi Gunawan setelah melakukan rapat koordinasi dengan kementerian terkait. Ya, saya mendengarkan uraian dari Bapak Budi Gunawan, tetapi kesan saya beliau lebih menekankan soal edukasi supaya tidak lagi ada orang yang bermain judi online. Walaupun kita tahu bahwa perjudian itu lebih tua dari peradaban manusia. Kalau kita mau bikin satirnya tuh. Ide berikutnya adalah pencegahan, dan itu sama aja.
penekanan pada pencegahan, semua orang tentu menginginkan itu. Yang ketiga adalah tadi kalimat Pak Budi Gunawan, tapi itu tidak berarti penindakan tidak akan dilanjutkan. Kan itu satu bahasa yang bisa kita tafsirkan bahwa soal penindakan ini sudah selesai sebetulnya petanya, tetapi mencari momentum kapan penindakan itu diwujudkan dalam bentuk eksekusi, kan itu yang ditunggu publik, bahwa betul akan ada pendidikan, penyadaran orang tua, masyarakat sipil, komunitas supaya tidak terlibat di dalam bujuk rayu para bandar, itu bagus betul. Bahwa akan ada pendidikan, advokasi kepada lembaga-lembaga penegak hukum, itu juga sangat bagus. Tetapi orang mau tunggu karena kasus belinya udah ada itu. Sesuatu yang sedang dibicarakan itu sudah mulai terlihat paling tidak pada tingkat kisi-kisi, yaitu keterlibatan kementerian dan aparat-aparatnya. Juga pada waktu itu kita tahu bahwa kasus ini tidak lepas dari sorotan publik terhadap kedudukan Pak Budi sebagai ketua Projo. Jadi sebetulnya konsepsi-konsepsi di belakang perjudian online ini juga ada konsepsi politik. Kan itu yang sebetulnya harus diurai. Tetapi sekali lagi kita coba mengerti bagaimana bahasa Pak Budi Gunawan itu diajukan sebagai proposal penyelesaian, kira-kira begitu. Oke, akan ada penindakan, tetapi sangat mungkin yang lebih baik untuk dimulai dibicarakan adalah soal pencegahan. Itu yang saya sebut sebagai kalimat diplomatis. Karena pencegahan dengan sendirinya ada, tetapi pencegahan terhadap apa? Terhadap hal yang mungkin akan terjadi di masa depan. Dengan kalimat yang standar, Pak Budi mengatakan supaya ada deterrent effect, ada efek gentar, efek apa namanya tuh, deterrentnya. Ya udah itulah, pokoknya supaya gentar untuk tidak melakukan lagi. Iya, tetapi yang ada di depan kita adalah kasus yang sudah diperlihatkan ke publik, yaitu ditangkapnya 1-2 orang pelaku, dibongkarnya jaringan yang ada di Kementerian Informasi pada waktu itu. Jadi sekali lagi kesulitan kita adalah menentukan apa yang sebetulnya yang urgen, apakah pencegahan atau penindakan. Itu yang ingin kita tagih sebagai jawaban tentatif, jawaban sementara yang dibutuhkan publik, supaya publik tahu bahwa kasus ini tidak ada di dalam rangka pemetiesan itu ya. Kalau kita simak data-data yang dipaparkan oleh Kepala PPATK, ini pada tahun 2024 ini omset judol itu mencapai lebih dari 400 triliun. Itu karena ada campur tangan dari Satgas. Kalau nggak ada campur tangan itu bisa tembus 1000 triliun. Dan kemudian pemainnya itu artinya sampai ada usia anak 10 tahun. Ini ngeri banget ya. Ya, karena publik ingin tahu ini ratusan triliun yang beredar selama itu kemana aja. Kan itu intinya. Ini yang kita sebut bukan lagi kerugian negara, tetapi pemerasan terhadap rakyat sebetulnya yang dipaksa untuk berharap ada perubahan harapan, tetapi kemudian harapan itu diandalkan melalui perjudian. Kan sementara atau selama Presiden Jokowi memerintah, harapan itu kan dipush sebagai nanti ada bonus demografi, nanti ada pertumbuhan ekonomi, nanti macam-macam. Tetapi karena gagal harapan itu diwujudkan oleh Presiden Jokowi, orang pergi pada harapan yang sifatnya instan, yaitu perjudian. Dan kita tahu bahwa perjudian itu adalah semacam gairah untuk cepat-cepat punya uang atau punya kehidupan kan. Itu yang kita sebut tadi, bahwa peradaban itu juga dipus oleh mesin-mesin perjudian dari awal peradaban kita. Dan itu yang memungkinkan sebetulnya kita ukurkan apakah perjudian di Indonesia ini itu dilakukan untuk memeratakan harapan atau memeratakan pendapatan. Kalau itu nggak terjadi selama ini, kan nggak terjadi. Jadi kalau perjudian itu kita sekedar katakan untuk efek deter, itu nggak mungkin. Karena setiap orang akan kembali pada perjudian sebagai harapan eksistensial kalau harapan sosialnya gagal, kalau harapan kemakmurannya gagal. Kan itu pelarian psikologi aja sebetulnya kan. Itu gampang sekali kita terangkan bahwa perjudian itu akan ada terus ketika harapan yang real itu tidak diberikan oleh pemerintah atau tidak disediakan jalan untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia Indonesia. Jadi agak ilusif sebetulnya kalau kita mengatakan dengan pemberantasan judi online maka akan ada kemakmuran. Oh, justru terbalik, kemakmuran mesti dihasilkan dulu supaya judi online itu
tidak berkembang biak. Logikanya harus begitu, bahwa perjudian itu juga hobi dari sebagian orang, yaitu urusan orang-orang yang punya uang lah, itu yang bisa pergi ke Macau, pergi ke Hong Kong, pergi ke Las Vegas, segala macam itu. Tetapi kita mau supaya judi online ini dikaitkan dengan kemelaratan manusia, warga negara kita. Hanya dengan cara itu kita mengerti mengapa memberantas judi online itu juga harus satu paket dengan upaya memberi harapan yang real tentang kemajuan ekonomi. Kan cuma itu asas-asas berpikir sehatnya kan. Sementara kita mengerti bahwa yang terlibat di judi online itu mayoritasnya adalah mereka yang tidak punya harapan lagi bahwa ekonomi akan menghasilkan kehidupan yang layak. Judul ini kan sangat jahat sekali Bung Rocky, karena korbannya itu adalah rakyat miskin yang mimpi bisa mengubah hidupnya menjadi kaya dengan cara yang mudah, yakni bermain judol. Tetapi kan sudah bukan rahasia, ini yang untung itu selalu bandar besar, dan mereka bisa terus aman karena di-backingi oleh kekuasaan, oleh aparat penegak hukum. Sementara rakyat itu yang jadi korban judol ini, yang kecanduan judol ini, hidupnya dipastikan sengsara, dan banyak sekali yang keluarga mereka jadi hancur-hancuran, bahkan banyak juga yang sampai bunuh diri. Memang kita harus simpulkan bahwa perjudian itu ada aspek yang kita sebut moral call, karena secara agama itu dilarang, bahkan lebih dari itu secara sosial bisa dihitung bahwa bandar pasti untung. Itu sebetulnya kenapa masyarakat, netizen terutama, menginginkan dibongkar dulu kasus yang ada sekarang tuh. Baru mulai kita tata kembali bahwa oke, ya mungkin bagus juga perjudian itu dipusatkan aja di sebuah pulau supaya yang hobi judi itu ada di situ, dan biasanya juga disiapkan cara-cara untuk mengakhiri hidup kalau memang bangkrut kan. Di mana di Macau ada tradisi ya, kalau udah bangkrut ya udah silakan bunuh diri kan. Jadi dibantu bunuh dirinya, dan itu yang lebih beradab sebetulnya ketimbang merampok uang rakyat kecil dengan harapan palsu bahwa nanti itu akan menang tuh dalam satu kali taruhan tuh, dua stake itu akan memungkinkan stake ketiga itu dia menang. Kan ini yang disebut sebetulnya kemampuan kita untuk menghitung bahwa tidak mungkin ada pemerataan ekonomi melalui perjudian. Tetapi alasan-alasan politis perjudian itu hanya untuk memastikan ada uang, entah dia haram atau halal, yang bisa diakumulasi untuk membangun kekuatan politik. Jadi sekali lagi latar belakang itu yang harusnya kita pantau secara mendalam, bahwa aliran dana judi online itu pasti berakhir pada transaksi politik. Jadi transaksi ekonomi kita mesti anggap bahwa ini adalah perjudian yang diarahkan pada kepentingan politik. Karena itu semua hal yang terkait dengan aktor-aktor politik harus mulai diindikasikan secara awal. Nah, kesempatan kita untuk memastikan itu hanya boleh terlihat secara jujur dan transparan kalau langkah ke arah itu dibaca oleh publik. Jadi kalau keterangan pers kemarin oleh pemerintah masih kelihatan ada negosiasi, itu juga menunjukkan bahwa akan ada upaya untuk menutup kasus perlahan-lahan, kan itu intinya tuh. Jadi sekali lagi nggak mungkin publik itu dibohongi, karena para pengamat juga dengan tajam akan membantu kecurigaan publik ini. Kecurigaan maksud saya bahwa publik mencurigai cara penanganan kasus ini akan berakhir pada transaksi politik. Mengapa begitu? Karena genealogi asal-usul dari perjudian ini dalam 10 tahun terakhir ini misalnya, itu terkait dengan konstruksi politik yang sedang dibangun oleh Presiden Jokowi waktu itu. Entah itu untuk kepentingan memajukan lembaga-lembaga survei supaya terus mengeluarkan Jokowi, atau persiapan untuk membangun partai politik baru karena itu perlu dana, atau untuk mempertahankan kedinastian dia. Jadi semua kecurigaan publik itu harus dijawab cepat hari-hari ini supaya tidak ada kecurigaan atau tidak bertumbuh lagi semacam olok-olok bahwa ya aparat karena terlibat maka dia nggak mau lakukan penertiban karena akan melibatkan diri dia sendiri. Jadi kita hasilkan semacam optimisme bahwa judi online ini adalah langkah baru untuk melihat bahwa perjudian politik masa depan itu tidak lagi akan dilakukan seperti halnya yang dilakukan pada era Pak Jokowi. Apa itu perjudian politik? Dengan gampang kita ingat cawe-cawe Jokowi itu perjudian politik. Salam akal sehat. Salam akal sehat.